Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Stop radikal, jangan liberal, ibadah yang handal. Yeay. Keren nih. Oke, seluruh warga Sivitas Akademika SMA Subah, kepada Bapak Kepala Sekolah yang mungkin akan nanti melihat podcast kita, juga kepada seluruh anak-anakku SMA Negeri 1 Subah dari kelas 10, 11, dan 12. Kita mengudara lagi, kita podcastan lagi, Bu Ruroh dan Sabina. Kali ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan tema yaitu banyak cinta di bulan puasa. Masya Allah. Untuk podcast kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa menurut saya, karena beliau berdua adalah orang-orang yang bisa menunjukkan eksistensi dirinya untuk bisa tampil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Oke, yang pertama ada tamu kita yang mungil, yang kecil, yang imut juga, yaitu Safinatun Najah. Safinatun Najah. Panggilnya siapa nih Pak Wawan? Biasa dipanggil Vina, Pak. Vina saja ya. Oke, Vina. Vina ini perlu kalian ketahui baru saja lolos seleksi untuk karya tulis ilmiah Al-Quran. Lolos untuk maju ke tingkat kabupaten nanti. Ya Safina ya, penampilannya diseleksi luar biasa ya Bu Ruroh ya. Luar biasa. Sehingga dipilih oleh Yuri untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu maju ke tingkat kabupaten. Ini juga dalam rangka mengasah mentalmu Vina untuk podcast kali ini. Kemudian di samping Vina, yang Vina ini juga ketua KIR ya, ketua KIR, juga pengurus Rohes, dan juga berprestasi di kelasnya. Kemudian tamu kita berikutnya, kalian pasti sudah kenal semua, Ibu kita Bu Masruratul Khairat. Apa kabar Bu Ruroh? Alhamdulillah baik, Abah. Ya. Ini Bu Ruroh. saya boleh panggil Abah ya nih ya? Boleh. Boleh Abah, boleh Pak, asal jangan Mbah. Oh gitu, siap. Kalau Mbah, saya nggak nyaman jadinya. Nah, Bu Ruroh ini adalah guru matematika. Pelajaran yang sangat tidak saya sukai, jujur aja Bu. Saya kalau pelajaran matematika nilainya nggak pernah baik. Beliau adalah seorang guru yang inspiratif, menginspirasi Pak Wan juga karena pernah menjadi juara lomba pembuatan video pembelajaran ya. Iya. Untuk Capdin 13 Bu Ruroh? Iya, masuk ke Capdin 13. Alhamdulillah, hebat ya, tepuk tangan Lala. Tapi sebenarnya saya masih kalah hebat nih dari Abah Wawan, karena Abah Wawan kan sudah luar biasa ya. Kan tamunya Bu Ruroh. Waduh. Jadi hostnya. Ya, nah sekalian tema kita tadi sudah kita bahas bareng-bareng, yaitu tentang banyak cinta di bulan puasa. Saya sebenarnya sudah nggak usianya untuk bahas ini. Saya itu sudah sangat tua, sudah sepuh basa Jawane ya. Jadi nak bahas cinta jenis satu berinding-berinding gimana. Tapi karena tamunya muda-muda, oke lah, nggak jadi apa. Sekarang kita ke Vina dulu. Vin. Iya, Pak. Saya bingung nih mau tanya Vin. Vin, menurut kamu cinta itu apa, Vin? Wah, ada apa nih dengan cinta, Pak? Iya. Ya, Pak Wan tanya saja, kan penasaran, orang tua ingin tahu bagaimana cinta menurut anak muda itu. Cinta. Cinta itu menurut saya suatu kata yang sulit dideskripsikan sebenarnya. Wah, sulit ya. Iya. Bagi saya cinta itu adalah sebuah perasaan gejolak hati yang timbul secara alami yang nantinya akan memunculkan kekuatan. Ya.
kekuatan ya, intinya bisa cinta itu bisa menimbulkan kekuatan. Eh Kalau demikian, menurut pengalamanmu saja, yang cinta yang bagaimana yang bisa menimbulkan kekuatan itu, Vin? Cinta yang tulus, yang datangnya itu alami. Datangnya alami. Biasanya yang punya siapa itu, Vin? Cinta kayak gitu? Apakah kekasihmu? Cinta itu luas sebenarnya, Pak. Iya. Bukan hanya tentang kekasih, tapi bisa anak dengan orang tua, cinta kita kepada negeri kita, Indonesia, cinta kepada budaya, atau mungkin hewan peliharaan. Intinya yang bisa menimbulkan kekuatan ya. Iya. Berarti kalau boleh Pak Wawan simpulkan, berarti salah satu cinta yang bisa menimbulkan kekuatan itu adalah cinta tulus orang tua kepada anaknya. Oke. Masya Allah. Wah, hebat, luar biasa. Luar Yuk. biasa. Oke, sekarang kita tanya Bu Ruroh ini. Kalau Bu Ruroh mungkin nggak jauh beda Bu Ruroh ya tentang cinta dengan jawabannya Vina tadi. Tapi saya ingin tahu ini, saya penasaran ini. Anak-anak juga perlu tahu. Bu Ruroh itu dulu alumnus SMA Negeri 1 Subah. Perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya kalau boleh saya katakan, itu luar biasa mulus. Dari SD, ranking mesti Bu Ruroh ya waktu SD, SMP, SMA ya. Alhamdulillah. Luar biasa. SD lulus terus ke SMP, SMP lulus terus ke SMA, SMA lulus terus ke perguruan tinggi lulus langsung jadi PNS anak-anak. Hebat nggak itu? Wih, tepuk tangan untuk Bu Ruroh. Langsung jadi PNS yang kalau kalian pengen tahu nggak gampang jadi PNS itu. Dulu Bu Ruroh saingannya berapa, Bu? Berapa ya? Ada Hampir 100. 50. Oh, 50. Iya. Luar biasa, luar Yang biasa. masuk 1. Iya, wes. Pokoknya hebat. Saya ingin dengar cerita dari Bu Ruroh ini tentang kok bisa begitu mulusnya perjalanan hidup Bu Ruroh, perjalanan karir Bu Ruroh sampai saat ini paling tidak. Iya. Bagaimana Bu Ruroh? Ya, sebenarnya sih kalau boleh cerita ya sebenarnya nggak yang semulus orang lain kira Abah dan Iya. nggak semulus apa yang Abah kira. Nah, Ada berikul-berikulnya ya? iya ada batu-batunya gitu kan. Berliku-liku. Ada udang di balik batu. Bukan ya. Nah, apa namanya, saya juga bukan berarti anak yang pinter banget, tapi ya hanya anak yang biasa-biasa saja seperti itu. Ini saya cerita sedikit ketika saya Ya. mau masuk ke SMA. Saya kan mau sekolah di SMA 1 Subah dulu. Saya Ya. pingin banget sekolah di sini. Tapi karena ada kendala dulu, karena pinginnya ayah saya itu, saya sekolahnya itu di daerah kelahiran saya, di Limpung. Di Limpung. Nah, karena deket kan ya, deket, kemudian juga biaya transportasinya juga murah. Nah, seperti itu. Bapak pinginnya seperti itu. Tapi karena saya yang pingin banget sekolah di sini, akhirnya di hari terakhir pendaftaran diizinkan. Oh. Itu karena berkat doa saya dan juga cinta dari orang tua kepada Wah, saya. Alhamdulillah. luar biasa. Iya. Nah, cerita itu juga akhirnya kembali lagi ketika saya mau kuliah. Saya mau kuliah, sebenarnya saya juga jangan kuliah yang jauh-jauh. Sebenarnya saya kuliah juga deket Abah, hanya di Semarang. Kan deket ya Abah ya. Dekat. Ketika Kalau mau sekarang kuliah dekat. pun, iya, ketika mau kuliah pun saya juga sebenarnya dilarang juga. Bu, jangan yang jauh-jauh gitu, yang deket saja gitu kan. Cuman karena saya memang ingin banget sekolah kuliah di Semarang, kemudian akhirnya diizinkan kembali. Dan ketika lulus dari kuliah tersebut, saya kan langsung daftar di SMA Negeri 1 Subah. Iya. Itu bener-bener sebenarnya perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya diceritain ini 1 jam aja nggak nyampe. Iya. Nah, jadi saya bener-bener minta doa restu dari orang tua itu yang utama. Nah, kemudian doa dari family, dari keluarga terdekat, kemudian ketika ada siapa yang lewat, ponakan yang lewat, minta doanya. Ya alhamdulillah karena doa akhirnya, saya nggak tahu doa siapa yang terkabul, tapi Masya Allah akhirnya terkabul dan sekarang ketemu sama Abah Wawan, sama Vina, sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Hanya orang-orang yang punya rasa cinta saja, tulus kepada Tuhan. Ya. Yang mau mendoakan dengan tulus juga. Ya, Oke. Masya Yang Allah. mau memberikan support doanya dengan tulus juga. Hebat. Nggih. Jadi ada cinta di situ ya Bu Ruroh ya. Betul. Iya. Vin, ini berdasarkan pengalaman Bu Ruroh tadi ya. Mohon maaf sekali ini Pak Wan tanya sama kamu. Menurut Vina ya, opo anak muda itu untuk mengungkapkan rasa cintanya kudu dengan pacaran
atau dengan bagaimana? Saya ingin dengar ini cerita dari Vina. Bagaimana menurut kamu, Vin? Coba, Vin. Oke. Anak muda mengungkapkan cinta. Sebenarnya bukan cuma dengan pacaran, Pak. Iya. Cinta itu luas sekali. Hmm. Jadi bisa cinta dengan anak dengan orang tua seperti tadi. Iya. Malah sebenarnya pacaran itu Ya, gimana menurut kamu? Pacaran itu? Nggak Nggak perlu apa-apa. ya? Pacaran nggak perlu ya? iya sebenarnya malah tidak perlu. Iya. Memang Bu Ruro, Iya, pacaran memang kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya, nggih, berdasarkan pengalaman saya dulu ketika SMA lebih banyak, mohon maaf ya, ini anak-anak sekalian, lebih banyak tidak manfaatnya daripada manfaatnya. Jadi kalau bisa jangan pacaran dulu lah. Ungkapkan cinta dengan media yang lain, tidak Betul. harus pacaran, Iya. kan Vin? Iya. setuju. Meskipun rasa cinta, rasa ingin memiliki anak muda itu luar biasa, tapi kita harus bisa mengendalikan diri karena kita punya masa depan yang lebih harus diperhatikan daripada hanya sekedar cinta yang kurang menurut saya masih hanya buang-buang waktu ya, Bu Roro. Betul. Betul sekali. Dan bisa disebut sementara saja, Bah. Sementara, Iya. betul. Pengalaman Pak Wawan, mohon maaf ini data ya anak-anakku sekalian ada di rumah. Vina juga harus tahu. Ya, Vina harus tahu bahwa ternyata anak-anak yang pacaran dari SMA itu, betul Bu, ini data saya, 80% nggak jadi, Bu. Betul. 80% nggak ya. jadi. Ya. Malah ada yang ketika SMA-nya wirawiri, pacaran, diterke monomene, setelah lulus Tidak sampai malah pelaminan. tidak sampai pelaminan, kan sayang, nggih. Oke. Bu Ruro ini sekarang, Bu Ruro. Ya. Dari tadi Pak Wawan nanya cinta-cinta terus, mau apa kaitannya dengan bulan puasa, Pak? Jadi bulan puasa itu bulan penuh cinta, Vina, Bu Ruro. Jadi bulan penuh cinta. Nah, sekarang untuk membahas itu kita tanya Bu Ruro dulu, nanti ke Vina ya. Bu Ruro, kebiasaan-kebiasaan apa saja, terutama bareng keluarga, bareng Oh, iya. teman, bareng sahabat-sahabat yang sering dilakukan oleh Bu Ruro ketika bulan puasa, Bu Ruro? Jadi ketika bulan puasa itu rasanya beda banget ketika dibandingin sama bulan-bulan sebelumnya. Karena untuk keluarga saya sendiri ya, untuk saya sendiri itu karena perbedaan pekerjaan, perbedaan kesibukan antara saya, kemudian ibu, bapak, kemudian ada adik, mbak, yang biasanya sarapan itu nggak bareng, tapi alhamdulillah ketika Ramadan itu bisa sahur bareng. Sahur bareng, ya. Jadi mulai menyiapkan bareng, kemudian sahurnya bareng, jadi benar-benar kerasa kehangatan Nah, di situ. kalau sahur Bu Ruro termasuk yang bangun belakangan mau bangun duluan ini? Aduh ketahuan ini Pak. Ya alhamdulillah saya bisa nyiapin bareng sama ibu. Oh, Iya, iya. sekedarnya seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan saya lihat di desa saya, Ya, itu kan ada satu buah masjid yang dekat sama pemukiman Abah. Nah, ya. anak-anak muda itu nggak kalah hebatnya sama yang seperti Abah Wawan, kemudian dan lain-lain. Jadi ketika 10 hari terakhir bener-bener kerasa cinta banget sama Ramadan teman-teman saya itu. Ya. Jadi kan ada yang namanya iktikaf ya di masjid ya. Jadi baik yang laki-laki sama yang perempuan itu pada berebut untuk berlomba-lomba kebaikan di situ. Jadi mulai iktikaf di masjid malam-malam. Jadi ada yang mulai dari setelah tarawih habis isya, kemudian ada juga yang berangkat dari mulai jam 1. Jam 1 Iya, jam 1 dini hari. dini hari. Betul. Jadi di situ tadarus bersama, kemudian doa bersama, kemudian juga ada acara sahur bersama juga. Jadi benar-benar ada rasa ikatan antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, antara satu warga itu benar-benar kerasa keluargaannya. Iya, beda sekali ya, Bah. Dan itu bisa terlaksana karena didasari oleh rasa Cinta. Betul. Betul. Masya Allah. Vin, kamu kalau puasa itu apa rebahan terus, apa cuma mainan HP terus, atau gimana Vin? Kamu Vin, kegiatanmu di bulan puasa? Kalau di bulan puasa itu sebenarnya godaan untuk rebahan, untuk main HP terus itu Iya, tinggi sekali ya, pasti Pak. itu, Karena udah lelah, lapar juga. Tapi di sisi lain, saat puasa itu
kedekatan, kehangatan sama keluarga itu juga lebih terasa, Pak. Wah, ya betul luar biasa itu. Gimana Dari cerita? mulai sore bahas mau buat takjil apa ya, mau nyiapkan makanan Iya. bareng-bareng, ibadah barengnya juga lebih sering, Pak. Iya. Asik banget ya. Asik banget. Di tempat kamu ada nggak acara apa buka bersama? Atau kamu ikut bangunin sahur sama teman-teman? Tapi enggak, perempuan biasanya enggak ya? Enggak, Oh, ya. cowok-cowok biasanya. Kalau buka Heeh. bersama ada nggak itu di tempat? Kalau buka bersama itu biasanya kalau habis asar itu, Pak, Iya. kita tausiah di masjid, terus habis itu buka bersama. Iya. Memang luar biasanya bulan puasa itu membuat kita menjadi orang-orang yang begitu mudah berbuat baik, Bro Roh. Betul. Betul. Membuat kita yang tadinya jarang, maaf ya, jarang ke masjid, tiba-tiba masjid jadi penuh. Iya. Dengan mudahnya, dengan gampangnya. Musola juga jadi penuh. Kemudian orang bersedekah, kalau ada yang mau buka bersama juga sedemikian mudah. Nah, itu menyimpulkan bahwa dipaksa atau tidak, disadari atau tidak, kita itu ketika bulan puasa akan mengungkapkan rasa cinta kita, baik kepada keluarga, kepada sahabat, atau kepada saudara-saudara kita. Karena memang di bulan puasa itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak rasa cinta. Maka puasa itu jadi berbeda buat Pak Wawan juga. Mungkin juga buat anak-anakku yang ada di rumah, buat Iya. Bu Roro, Bu Betul. Vina, nanti saya lupa. Sudah cocok Untuk sekali. Vina, bahwa bulan puasa itu menjadi begitu berbeda. Kita bisa menjadi dekat, bisa menjadi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalian yang ada di rumah, maupun kalian yang ada di studio ini, Bu Roro, Vina, marilah kita kembangkan cinta dengan benar. Kalau kita cinta kepada Allah, jangan tidak cinta kepada sama manusia. Artinya apa? Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, ya jangan kemudian kita berbuat radikal. Betul. Kita tiba-tiba ngebom orang-orang yang nggak bersalah. Berarti itu bukan cinta yang sebenarnya. Ketika kita punya rasa cinta kepada Allah, maka kita akan cinta kepada sesama manusia. Itu barangkali yang jadi tema inti pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bahwa bulan puasa itu penuh cinta. Anak-anak muda jangan hanya mengumbar rasa cinta kepada pacarnya, kepada kekasihnya, karena pada hakikatnya itu bukan kekasih kita. Karena belum jadi milik kita, Rah. Iya. Ya, maka kendalikan diri agar kita bisa menjadi orang yang memiliki masa depan yang lebih bagus. Saya kira itu saja Bu Roro untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, saya sudah ngundang narasumber anak-anak. Nanti kita jadwalkan bareng dengan anak-anak Semapa Sinema. Kita akan panggil Pak Faisal dan Bu Mami untuk bahas tentang etos kerja yang tinggi. Bagaimana harusnya kita sebagai umat beragama, sebagai warga negara Indonesia memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Oke, untuk Pak Faisal, untuk Bu Mami, saya tunggu kedatangan Anda di podcast yang akan datang. Saya tunggu ya, saya tantang Anda. Demikian untuk pertemuan kali ini anak-anak sekalian. Mari kita yel bareng, kemudian kita tutup dengan baca hamdalah. 1, 2, 3. Stop radikal, jangan liberal, ibadah yang handal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.